Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 12 ingin membahas tentang apa itu resiko likuiditas. Kelompok 12 yang beranggotakan saya sendiri, Denny Wahyu Eka Wijaya, Laili Soimah, Miftahul Mun'im, dan Siti Asmaul Husna. Beberapa pengertian resiko. Yang pertama, resiko. Resiko adalah ancaman atau kemungkinan suatu tindakan atau kejadian yang menimbulkan dampak yang berlawanan dengan tujuan yang ingin dicapai. 2. Resiko adalah sesuatu yang selalu dikaitkan dengan kemungkinan terjadinya keadaan yang merugikan dan tidak diduga sebelumnya, bahkan bagi kebanyakan orang tidak menginginkannya. Yang ketiga, resiko merupakan informasi, kejadian, kerugian, atau pekerjaan yang terjadi sebagai akibat dari keputusan yang diambil dalam kehidupan sehari-hari. Resiko dapat bersifat pasti maupun tidak pasti. Pengertian likuiditas menurut beberapa ahli. Menurut Joseph E. Burns, likuiditas bank berkaitan dengan kemampuan suatu bank untuk menghimpun sejumlah tertentu dana dengan biaya tertentu dan dalam jangka waktu tertentu. Menurut Oliver Hewitt, Jr., yang menyatakan bahwa likuiditas adalah kemampuan bank untuk memenuhi semua penarikan dana oleh nasabah deposan, kewajiban yang telah jatuh tempo dan memenuhi permintaan kredit tanpa penundaan. Yang ketiga, menurut William M. Glavin, menyatakan bahwa likuiditas berarti memiliki sumber dana yang cukup tersedia untuk memenuhi suatu kewajiban. Pengertian resiko likuiditas. 1. Resiko adalah ancaman atau kemungkinan suatu tindakan atau kejadian yang menimbulkan dampak yang berlawanan dengan tujuan yang diingin capaikan. 2. Likuiditas adalah kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban jangka pendeknya. Pengertian lain adalah kemampuan seseorang atau perusahaan untuk memenuhi kewajiban atau utang yang segera harus dibayar dengan harta lancarnya. 3. Resiko likuiditas adalah resiko yang antara lain disebabkan oleh bank tidak mampu memenuhi kewajibannya yang telah jatuh tempo. Faktor pendorong resiko likuiditas. 1. Pada saat penarikan dana simpanan yang berjumlah besar. 2. Bank Islam telah memiliki komitmen pembiayaan dalam jumlah besar yang belum terrealisasi dengan debitur dan pada saat realisasi Bank Islam tidak memiliki dana yang cukup. 3. Terjadi penarikan simpanan yang cukup besar dan Bank Islam tidak memiliki aset yang dapat segera dicairkan untuk memenuhi kebutuhan likuiditas tersebut. 4. Terjadi penurunan besar-besaran terhadap nilai aset yang bank miliki yang memicu turunnya pula tingkat kepercayaan nasabah terhadap bank tersebut. 5. Kondisi ekonomi dan moneter. Proses manajemen risiko likuiditas. Dalam perbankan, manajemen likuiditas adalah salah satu hal yang penting dalam memelihara kepercayaan masyarakat terhadap bank tersebut. Untuk itu, setiap bank yang beroperasi sangat menjaga likuiditasnya agar pada posisi yang ideal. Dalam manajemen likuiditas, bank perusahaan untuk mempertahankan status risiko likuiditas, kepercayaan dana yang menganggur guna meningkatkan pendapatan dengan risiko sekecil mungkin, serta memenuhi kebutuhan cash flow-nya. Proses manajemen risiko likuiditas. Jadi tujuan manajemen likuiditas adalah mencapai cadangan yang dibutuhkan yang telah ditetapkan oleh bank sentral. Karena kalau tidak dipenuhi akan kena penalti dari bank sentral. Kedua, memperkecil dana yang menganggur karena kalau banyak dana yang menganggur akan mengurangi profitabilitas bank dan mencapai likuiditas yang aman untuk menjaga proyeksi cash flow dalam kondisi yang sangat mendesak. Misalnya, penarikan dana oleh nasabah dan pengambilan pinjaman. Strategi mitigasi risiko yang dapat dilakukan. 1. Penetapan risk appetite. 2. Identifikasi risiko. 3. Pengukuran risiko. 4. Mitigasi risiko likuiditas. 5. Proses review risiko. Berikut penjelasannya. 1. Penetapan risk appetite. Risk appetite adalah tingkat toleransi risiko dari manajemen bank dalam menciptakan nilai bagi pemilik bank. Risk appetite terdiri atas dua komponen utama, yaitu risk tolerance dan risk limit. 2. Identifikasi risiko. Proses identifikasi risiko merupakan sebuah proses untuk menentukan risiko apa yang dapat terjadi dan bagaimana risiko itu terjadi. Proses identifikasi risiko harus dilakukan secara menyeluruh. 3. Pengukuran risiko likuiditas.
Untuk melihat apakah sebuah perusahaan atau bank dikategorikan liquid atau tidak, maka dapat digunakan current ratio sebagai alat untuk menganalisanya. Current ratio biasanya digunakan sebagai alat untuk mengukur keadaan likuiditas suatu perusahaan. 4. Mitigasi resiko likuiditas. Mitigasi adalah suatu langkah pencegahan untuk menanggulangi resiko yang ada. 5. Proses review risiko. Pada tahapan evaluasi dan review risiko, tingkat risiko aktual yang terjadi pada bank Islam dimonitor dan dibandingkan dengan berbagai ketentuan risiko yang telah ditetapkan sebelumnya. Pengendalian risiko likuiditas. 1. Mempunyai rencana pendanaan darurat untuk menghindari terjadinya kesulitan shortfall likuiditas. 2. Melakukan uji coba contingency funding plan secara berkala. 3. Melakukan kaji ulang terhadap strategi, memelihara hubungan dengan nasabah, diversifikasi simpanan, dan kemampuan bank untuk menjual aset likuid, serta harus mengetahui jumlah dana yang akan diterima dari pasar. Sekian presentasi dari kelompok kami. Bila ada salah kata mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.